sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Di video kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk kenal lebih dalam instansi pemerintahan, yaitu Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fania Zakanatania dengan NIM 2210412014 dan rekan saya. Dan saya Sini Nidia Pulino dengan NIM 2210412015. Saya Umuhani dengan NIM 2210412029. Dan saya Indah Sifani Nurani dengan NIM 2210412010. Dan ini dia videonya. Yeay. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki mandat penting untuk membina kesatuan bangsa, menjaga stabilitas politik, dan memperkuat kehidupan demokrasi, termasuk di tingkat kota administrasi. Di tingkat daerah, landasan ini dipertegas melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang mengatur struktur, tugas, dan fungsi Kesbangpol, termasuk Subban Kesbangpol di Jakarta Barat. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Subban Kesbangpol Jakarta Barat hadir sebagai garda terdepan dalam mewujudkan mandat tersebut. Menghadapi Pilgub DKI Jakarta 2024, Subban Kesbangpol Jakarta Barat tidak hanya menjalankan fungsi administrasi biasa, tapi juga aktif dalam memantau dinamika sosial, bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), serta aparat penegak hukum. Dengan suborganisasi yang profesional, penerapan sistem merit, serta inovasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mencegah potensi konflik, Subban Kesbangpol Jakarta Barat berkomitmen mengawal jalannya demokrasi lokal agar tetap damai, adil, dan berintegritas. Untuk mengenal lebih dalam mengenai peran strategis ini, mari kita simak bersama podcast bertema Mengawal Demokrasi Lokal, peran Kesbangpol Jakarta Barat dalam Pilgub DKI Jakarta 2024. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman yang ada di rumah, pada hari ini kami berkesempatan untuk melakukan wawancara eksklusif bersama PLT Ketua Subkelompok Bina Idewas Bangpol, Ibu Dewi Handayani dan Bapak Taro Sibuan. Izin Bapak Ibu, wawancara ini kami lakukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah birokrasi dan politik, yang dimana kami itu mengangkat tema mengawal demokrasi lokal, peran Subban Kesbangpol Jakarta Barat dalam Pilgub DKI Jakarta 2024. Dan tujuan kami membuat video ini, selain untuk memenuhi tugas kami juga ingin mengkaji dan memahami secara langsung bagaimana peran Kesbangpol khususnya di Jakarta Barat dalam menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi lokal menjelang Pilgub DKI Jakarta 2024. Mungkin Ibu sama Bapak boleh perkenalan langsung sama teman-teman yang ada di Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Handayani, PLT Subkelompok Bina Idewas Bangpol, Subban Kesbangpol Jakarta Barat. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rio Taro Sipurian, bisa dipanggil Taro, sebagai analis wawasan kebangsaan pada Subkelompok Bina Idewas Bangpol. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sebelumnya minal aidin wal faizin karena masih suasana lebaran. Oke, pertama-tama boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak, Bu, bagaimana sih struktur organisasi di Subban Kesbangpol Jakarta Barat dan siapa saja pihak-pihak yang berperan baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam persiapan Pilgub DKI Jakarta? Oke, saya coba jawab ya. Struktur organisasi di Kesbangpol Jakarta Barat itu dikepalai oleh Kepala Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Barat. Kemudian turun ada Kasubag TU. Kemudian ke samping itu ada subkelompok Kesbag. Kalau nggak salah itu dia ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan kemasyarakatan. Kemudian ke samping lagi Kepala
ketua subkelompok kewaspadaan. Kemudian ke samping lagi ketua subkelompok Bina Idewas Bangpol Kota Administrasi Jakarta Barat. Masing-masing tupoksi dari mereka itu Kasubag ke TU itu biasa menangani keuangan, kepegawaian, program dan anggaran, serta bagian umum terkait dengan urusan dalam. Kemudian ke subkelompok ketahanan ekonomi itu menangani ormas, kemudian situasi perkembangan ekonomi, ketahanan ekonomi itu terkait dengan harga pasar, harga barang-barang sembako, sebagainya. Kemudian di kewaspadaan itu biasa menangani cegah dini, itu mengantisipasi adanya situasi konflik yang terjadi di wilayah Jakarta Barat. Biasanya kami akan seperti intel lah ya, mencari dulu permasalahannya apa sih sehingga tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Kalau memang kita bisa bersinergi atau bersosialisasi dengan tokoh-tokoh yang memang berperan dalam konflik itu, kita berusaha untuk tidak membuat itu menjadi besar. Kemudian kita beralih ke Idewas Bangpol. Di dalam Idewas Bangpol itu ada dua, ideologi wawasan kebangsaan dengan politik demokrasi. Ideologi wawasan kebangsaan itu kami mencoba, ada di bawah kami itu adalah Forum Pembauran Kebangsaan, terdiri dari beberapa etnis sebanyak 37. Itu kami rangkul untuk bisa bersinergi dengan kami, dengan tokoh-tokoh masyarakat yang terkait dengan etnis, agar kalau terjadi gejolak atau permasalahan di lapangan, mereka bisa langsung ikut turun langsung, karena sebagian besar mereka itu adalah tokoh-tokoh di dalam setiap etnisnya itu. Kemudian untuk mulai dari tahun 2024 kami sudah dapat limpahan kegiatan atau pekerjaan yang dari Dinas Olahraga ke kami, yaitu pembentukan Paskibraka. Ini juga prosesnya lumayan kami laksanakan untuk membentuk adik-adik yang akan menjadi petugas pengibar bendera pada 17 Agustus. Kemudian untuk yang partai politik, biasanya kami bersinergi dengan instansi terkait seperti polisi, Kodim, kemudian Kejaksaan, kemudian KPU, Bawaslu, itu dalam proses politik yang ada di Jakarta Barat, terutama yang di tahun kemarin itu ada Pilpres dan Pilkada. Mungkin seperti itu. Oke, baik, ada yang mau diinikan lagi? Ya, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya terkait siapa saja orang yang terlibat di dalam turun langsung dalam pemantauan Pilgub. Nah, kalau untuk itu, selain dari hal yang sudah Ibu jelaskan, apa saja sih peran utama lain dari Subbankes-Baspol dalam menyambut dan mengawal proses Pilgub DKI Jakarta 2024 kemarin, Bu? Kami itu pertama itu ketika proses Pilpres ataupun Pilgub, kami diawali dengan bersosialisasi terkait dengan peraturan dan tahapan yang akan dilaksanakan dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua, kami juga bersinergi dengan KPU, Bawaslu terkait dengan proses tahapan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan KPU. Kemudian kita juga memantau situasi dan kondisi wilayah, karena kan memang kami salah satu tupoksi kami adalah berusaha untuk tidak ada konflik dalam pelaksanaan Pilgub. Kami akan bersinergi dengan polisi, kejaksaan, dan Kodim. Seperti itu. Kalau begitu, bagaimana Bu fungsi Subbankes-Baspol Jakarta Barat dalam bersinergi dengan instansi lain itu? Karena fungsi kami salah satunya adalah bagaimana proses penyelenggaraan Pilgub itu berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan
Jadi kami akan selalu bersinergi atau selalu berkoordinasi apabila terjadi hal-hal yang tidak baik atau kurang yang akan menimbulkan permasalahan ketika terjadinya proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu. Seperti itu. Oke, baik Bu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya saya izin bertanya, apakah dalam pelaksanaan tugasnya Subbankes Bangpol Jakarta Barat menerapkan sistem merit seperti dalam penempatan ASN, pengambilan keputusan atau pelaksanaan program menjelang pilgub? Untuk itu kami di Kes Bangpol atau khususnya di Pemda DKI itu sudah melakukan sistem merit. Jadi untuk proses penyelenggaraan pilkada itu kami juga bersinergi juga, kemudian kami juga sosialisasi tentang netralitas ASN, bagaimana ASN itu harus netral walaupun mungkin di belakang mereka berpihak, tapi mereka tidak boleh memperlihatkan kalau mereka itu netral, karena kami tidak boleh memilih salah satu calon untuk kita golkan gitu kan, itu tidak boleh. Jadi memang kita di Kes Bangpol itu memegang teguh untuk netralitas ASN itu. Jadi kami selalu sosialisasikan ke semua pegawai Kes, bukan Kes Bangpol aja, pegawai Pemprov DKI Jakarta bahwa netralitas ASN itu adalah yang utama bagi pegawai Pemprov DKI Jakarta. Seperti itu. Baik Bu. Terus mungkin apakah ada inovasi yang dilakukan Subbankes Bangpol Jakarta Barat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat atau mengantisipasi konflik selama masa pemilihan? Mungkin gini, kemarin itu memang partisipasi masyarakat yang rendah itu karena memang peran untuk sosialisasi pilkada itu jatuhnya di KPU. Harus sebelumnya itu sebiasanya dilakukan oleh Kes Bangpol. Jadi mungkin kurang mengena karena kan kalau kami biasanya merangkul ormas ya kan, partai politik walaupun mereka memang berpihak, tapi kami sebisa mungkin mensosialisasikan untuk meningkatkan partisipasi. Jadi tidak banyak yang golput karena kan sekarang ini banyak yang sudah malas lah ya. Jadi sosialisasi KPU kemarin lebih ke tahapan sebenarnya. Mereka tidak seperti kami. Jadi kalau kayak kami dulu tuh turun ke lapangan, ke ormas, atau kami merangkul ormas biar ormas yang turun ke mungkin anggotanya untuk mereka mensosialisasikan bahwa jangan sampai golput. Dan itu yang paling kita utamakan kalau dalam pemilihan pilpres ataupun pilgub. Tugas Kes Bangpol seperti itu. Jadi sebisa mungkin kami merangkul masyarakat untuk tidak melakukan golput. Nah, salah satunya ya kita di sini banyak forum FKDM, forum komunikasi masyarakat daerah. Itu adalah biasanya tokoh-tokoh di setiap wilayah, maksudnya di setiap kecamatan. Itu kami sampai ke kelurahan punya forum itu. Nah, itu yang bisa kami berikan sosialisasi untuk mereka juga memberikan ke masyarakat bahwa tidak boleh ada golput. Kalaupun memang itu coblos aja, tetap datang ke TPS, ya monggo silakan dia memilih apa. Cuma jangan sampai golput. FKDM, kemudian itu tadi forum ke etnis kan, itulah ormas, itu kami merangkulnya seperti itu. Ya, sama FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Kita ada 3 tuh. Jadi kita melalui mereka sosialisasi atau kita mengundang tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Jakarta Barat untuk diberikan penjelasan, diberikan pandangan bahwa kita tetap memilih walaupun nanti di dalam TPS-nya kita mau seperti apa, tetapi tetap datang ke TPS. Kalau tidak datang kan berarti golput. Nah, itu yang kami gerakan yang lalu-lalu seperti itu. Cuma yang sekarang ini kemarin 2024
memang kita nggak ngerti juga ya prosesnya seperti apa, sosialisasinya jatuhnya ke KPU. Jadi tidak ke Kesbang. Makanya kami pun tetap mensosialisasikan, cuma tidak maksimal. Ya. Jadi memang karena itu sudah diambil ranahnya sama KPU, jadi Kesbangpol ya tidak sepenuhnya mensosialisasikan, walaupun di setiap kegiatan-kegiatan yang Kesbangpol lakukan, kita tetap mensosialisasikan itu. Seperti itu. Nah, dalam mengawal proses demokrasi lokal ini, apa aja sih tantangan atau kendala yang paling sering dihadapi oleh Suban Kesbangpol Jakarta Barat? Tantangannya biasanya sih memang salah satunya kita tidak bisa menggiring ya orang untuk mengikuti apa maunya pemerintah kan. Itu kan susah kita. Memang caranya kami biasanya kami mengadakan pendekatan, terus melihat juga permasalahan di lapangan seperti apa. Itu nanti yang menjadikan bahan buat kami untuk dilakukan sosialisasi ke wilayah-wilayah memang yang bermasalah ataupun memang yang tidak paham, karena kan selama ini untuk pilpres yang ini ya itu masyarakat kayak bosan. Mereka sudah bosan gitu loh. Ternyata orang yang dipilih itu tidak buat gue banget gitu, maksudnya nggak mewakili mereka gitu loh. Mereka sudah berusaha untuk memilih mereka, tetapi ternyatanya mereka tuh seperti diabaikan gitu loh, hanya pas tahap pemilihan saja gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau kita ngobrol ke kampung gitu kan, kita tanya ya jawabannya ya buat apaan capek-capek gitu kan, ujung-ujungnya nggak ada perubahan, sama aja kalau udah di atas juga lupa gitu. Itu yang perlu edukasi lebih lanjut buat kami, memang menjadi tantangan Kesbangpol. Nah, untuk itu kita juga sedang mempelajari kenapa partisipan di Pilpres dan Pilkada kemarin turun banget gitu. Itu menjadi evaluasi kami ke depan 5 tahun ke depan untuk pemilihan Pilpres dan Pilgub kembali. Seperti itu. Nah, untuk mengatasi kendala-kendala seperti itu, apakah ada pendekatan khusus ya? Ya. Untuk wilayah yang rawan konflik atau? Oh ya, biasanya kami mengundang tokoh-tokoh masyarakat di wilayah konflik, ya kan, untuk sebenarnya kita tanya dulu mereka, apa sih kendalanya, apa sih yang menjadi permasalahan konflik itu selalu berlanjut, ya kan, seperti tawuran warga segala macam gitu kan. Nah, nanti mereka kan akan memberikan masukan ke kami. Nah, kami akan mengevaluasi dan kami akan melakukan tindakan untuk pencegahan agar tidak terjadi lagi. Seperti itu. Kegiatan Kesbang itu memang sebenarnya cegah dini. Jadi sebelum ada demo, sebelum ada konflik yang berkembang menjadi lebih jauh, itu kita biasanya mencoba untuk memberhentikan untuk tidak menjadi besar. Contoh demo, gosipnya atau kita dapat info dari Polres itu sekitar 1.000 atau apa. Nanti kita ngadakan tuh pendekatan dengan tokoh masyarakat atau ketua dari kelompok yang akan melakukan demo. Tetap mereka melakukan demo, tetapi yang datang hanya 30, dari 1.000 menjadi 30. Jadi tetap kita kasih tempat ruang dia untuk mengapresiasikan apa sih yang mau dia ungkapkan, tuntutan-tuntutan apa, tetapi tidak sebesar yang rencana mereka awal. Seperti itu yang memang dilakukan sama Kesbang. Pesan untuk teman-teman mahasiswa atau masyarakat umum yang menonton video ini, terutama soal peran mereka dalam menjaga demokrasi lokal. Ya, pertama ini kan kalian ini udah usia pemilih kan? Iya. Nah, jadilah pemilih yang cerdas dan punya etika gitu. Kenapa? Pemilu itu adalah bagian dari proses demokrasi yang ada di kita. Dan itu memang harus dilakukan dan harus sesuai konstitusi kita, itu harus ada pemilu untuk memilih pemimpin-pemimpin yang akan memimpin kita ke depan.
jangan sampai kalian itu golput, jangan sampai tidak punya pilihan. Yang apapun yang melalui mekanisme partai politik yang diusung itu adalah pilihan yang harus kita pilih. Karena proses itu harus dilakukan untuk terus nih menjaga Indonesia ini tetap ada. Kan harus ada tampuk kepemimpinan yang berganti. Prosesnya melalui pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu pilkada kan kemarin. Kan kalian sudah memilih ya. Ya, jadikan pemilih yang cerdas. Hati-hati jangan sampai terpolarisasi karena politik uang. Iya, kalau kalian misalnya mendapatkan cuma 100.000, 50.000, tapi kita memilih sesuatu yang ternyata tidak berintegritas kan, akhirnya negara kita yang terbawa. Saya cuma berpesan ini, kalian kan mahasiswa, mempunyai jiwa yang masih netral, kemudian kalian itu masih mahasiswa yang belum terkontaminasi kalau kami bilang ya, dan kalian tuh masih dalam garis lurus. Jadi setiap tindakan atau yang akan kalian lakukan itu terkait dengan mungkin mendukung ataupun melakukan yang tidak sesuai dilakukan oleh pemerintah seperti demo atau seperti apa, ya mungkin dilakukannya dengan baik, tidak terjadi bentrok gitu kan. Jadi karena demokrasi ini menjadi ajang atau momen untuk mendukung terciptanya pemilu damai, pemilu yang istilahnya apa ya, pemilu yang bermartabat ya, berkualitas. Karena memang ya sepanjang tahun, sepanjang momen itu pastinya itu yang nanti diharapin sama seluruh masyarakat. Makanya ya sejatinya sejak dini memang baiknya ya anak-anak yang masih muda yang istilahnya sudah masuk dalam pemilih pemula yang tadi Pak Kasuban sampaikan, ya itu yang diharapkan jadi tonggak ya, diharapkan jadi agen untuk merubah suasana politik di tingkat lokal dimanapun, khususnya di DKI Jakarta. Itu saja kalau pesan-pesan dari saya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas pesan yang disampaikan, dan dari hasil diskusi kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa salah satu peran Subbankes Bangpol Jakarta Barat sangat krusial dalam mengawal demokrasi lokal, baik dari sisi pemantauan, edukasi politik, hingga pencegahan potensi konflik selama Pilgub DKI Jakarta 2024 berlangsung. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Masani, Ibu Dewi, Bapak Taro yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi wawasan bersama kami. Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat dan dapat menumbuhkan kesadaran kita semua, khususnya mahasiswa, tentang pentingnya berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi lokal. Sekian dari kami pamit undur diri. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.